Selamat sore semuanya. Saya tidak tahu apakah KKPK memang sengaja menyatukan kami. Oleh karena kalau dilihat dari konstelasi keanggotaan, maka ada 2 orang pendeta, 1 ahli agama, 1 seniwati yang mewakili cita rasa estetik dan etika, serta seorang psikolog. Ya, jadi dengan demikian berdasarkan ramuan kompetensi yang ada di masing-masing warga, tidaklah terlalu sulit bagi kami untuk membuat suatu pernyataan akhir. Hari ini Kamis Rabu 27 November 2013 di Ruang Teater Perpustakaan Nasional telah digelar acara dengar kesaksian, suatu forum yang terbuka di mana dipaparkan berbagai pengalaman kekerasan yang terjadi sebelum kemerdekaan tahun 1965, tahun 1984, tahun 1989, tahun 2002, yang masing-masing diwakili oleh Ibu Dewi Kanti, Ibu Mujiati, Bapak Mujayen, Bapak Hussein Sabe, Bapak Aswar, dan Bapak Nasruddin. Forum terbuka ini ternyata telah memaparkan sebuah kenyataan kehidupan berbangsa yang sangat diwarnai oleh kekerasan yang bersifat impersonal, karena siapa saja bisa jadi korban, tetapi yang amat personal karena penderitaannya yang mendalam. Kita boleh jadi telah abai tentang masa lalu yang membentuk sejarah sosial kita bersama. Padahal ingatan itu penting, karena ingatan merupakan sumber renungan akan masa kini dan masa depan. Suatu dunia yang pernah ada, tetapi bagaimana kita ingin menyikapinya. Dari semua kesaksian hari ini, terasa bahwa berbagai peristiwa kelam ini merupakan luka-luka kita semua sebagai satu bangsa yang senasib sepenanggungan. Solidaritas sesama anak bangsa dituntut untuk bersama-sama mengungkap kebenaran, walau itu pahit di hadapan publik. Olehnya menjadi tugas semua anak bangsa untuk menuntut negara mengungkap semua fakta dan kebenaran. Karena dari semua kasus terlihat aparat negaralah yang ternyata yang menjadi akar dan sumber semua masalah ini. Seyogianya negara yang harus bertanggung jawab untuk mengungkap dan menyelesaikannya melalui rekonsiliasi nasional. Lembaga negara atau pemerintah tidak berhak untuk menentukan bahwa ini agama dan itu bukan, atau ini agama yang diakui dan itu tidak diakui. Tokoh atau pimpinan agama, lembaga keagamaan pun tidak berhak untuk menentukan hal yang sama. Negara atau pemerintah pun tidak bisa berperan untuk melakukan proses pertobatan atas nama dialog kepada kelompok-kelompok agama dan keyakinan dan menuduh mereka sesat. Lembaga negara atau pemerintah dan lembaga keagamaan perlu melakukan pengakuan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan terhadap kelompok-kelompok penyintas dan memaafkan mereka secara sosial, politik, dan budaya. Bukti bahwa tidak ada kekuasaan dan kekuatan apapun yang dapat mematikan kebenaran. Tidak ada kekuatan atau kekuasaan apapun yang dapat menghentikan semangat, kerja, dan harapan kita berjuang keadilan dan kebenaran. Keberagaman dan ideologi bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, seyogianya menjadi landasan argumen bagi negeri ini untuk menghapuskan segala bentuk intoleransi kekerasan represif negara terhadap masyarakat. Kekuasaan nilai-nilai dominan yang membungkam hak kelompok lain melakukan kegiatannya dalam kehidupan berbangsa bernegara. Karena keadilan pada dasarnya merupakan bagian dari moralitas, tapi ada sisi-sisi lain
yang dirumuskan dalam aturan-aturan yang baku untuk dilaksanakan. Nilai dasar dari keadilan itu sendiri adalah martabat manusia, sehingga prinsip dasarnya adalah pengakuan, penghargaan atas martabat dan hak-hak yang melekat padanya. Sebagai manusia, kita dianugerahi memiliki akal budi yang diberikan oleh sumber dan pemberi hidup sebagai satu percikan inteligensi keilahian yang bisa menjadi fondasi kebudayaan yang luar biasa untuk menata dan mengembangkan masyarakat yang beradab. Jakarta, 27 November 2013. Kami mengundang kepada Ibu Raihatul Asfidah mewakili Komnas HAM dan kepada Ibu Andi Yetrianti untuk menerima secara simbolis rekomendasi dari Majelis Warga. Masih berupa tulisan, karena ini langsung keluar dari hati kami, belum mengalami rekayasa. Terima kasih kami ucapkan kepada dua perwakilan lembaga negara, Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Terlebih terima kasih dan hormat kami kepada semua majelis warga yang bertugas pada hari ini. Terima kasih atas nama korban dan atas nama